Siapa yang anak hebat petik jari? Siapa yang anak pintar? Mari kita belajar. Siapa yang anak hebat? Duduk yang rapi. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap belajar ya sayang ya? Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nggak ada yang ngambek ya. Semangat anak-anak ya belajarnya ya, meskipun dari rumah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Semangat sayang. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ini ada sebuah percakapan. Percakapan itu sama kalau anak-anak sehari-hari ngobrol ya. Nah, itu percakapan kalau anak-anak ngobrol sama teman, sama mama, sama ayah di rumah ya. Nah, itu namanya percakapan. Nah, ini ada contoh percakapan antara ibu dan Edo. Setelah pulang sekolah ya, setelah pulang sekolah, Edo disuruh tidur sama mamahnya. Itu peraturan di rumah Edo ya sayang ya. Nah, mungkin anak-anak di rumah juga ada peraturannya ya. Nah, coba perhatikan. Ini ibu berkata kepada Edo, "Selamat datang kembali Edo." Perhatikan ya anak-anak ya, ini di akhir kalimat ada tanda titik. Nah, selamat datang kembali Edo. Apakah kamu lelah nak? Nah, ini ibu bertanya, apakah kamu lelah nak? Nah, ini di akhir kalimat ada tanda tanya ya, perhatikan ya anak-anak ya. Nah ya. Kemudian ini tadi di atas tanda titik, sekarang ini tanda tanya. Kemudian Edo menjawab, "Ya ibu, Edo sedikit lelah." Ibu bicara lagi, "Kalau begitu setelah makan nanti kamu tidur siang ya nak." Nah ini tandanya beda lagi anak-anak. Ini namanya tanda seru atau perintah ya. Edo disuruh tidur sama ibunya, suruh tidur siang karena pulang sekolah ya. Akhir Edo menjawab, "Baik bu, jangan lupa bersihkan badanmu ya." Nah ini juga perintah ya, kalimat perintah ada tanda seru ya. Nah ini iya bu. Ini tadi kalau ibu bertanya, biasanya anak-anak kalau di rumah mamanya juga suka bertanya ya. Nah, apakah kamu sudah makan? Nah, itu juga namanya kalimat tanya. Terus sama mamanya biasanya disuruh belajar, disuruh, "Ayo sayang belajar." Nah, itu namanya kalimat perintah. Atau kalau anak-anak biasa di rumah, ya, biasa anak-anak percakapan di rumah sama ayah, bunda, atau sama kakak, adik. Nah, itu sama saja ya. Kalau perintah umpamanya nih, bundanya menyuruh, "Adek, tolong ambilkan mama." Apa ya? Ambilkan apa biasanya anak-anak? Nah, ambilkan mama sendok untuk adiknya gitu ya. Nah, itu namanya kalimat perintah. Ya, anak-anak ya. Nah, pasti anak-anak bisa semua, hebat-hebat semua. Ya, anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa lihat itu ada di halaman 69 di buku tema anak-anak ya, sayang ya. Nah, tadi Edo disuruh ibunya istirahat tidur siang, tapi setelah pulang sekolah Edo harus suruh membersihkan badannya ya. Nah, tadi jangan lupa bersihkan badanmu ya. Nah, disuruh ibunya bersihin badannya. Oke, kita lihat lagi. Nah, coba anak-anak perhatikan. Tadi setelah pulang ya dari sekolah, Edo udah sampai rumah. Nih, Edo usai sekolah, Edo langsung pulang ke rumah. Edo meletakkan tasnya dengan rapi. Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya. Edo selalu mengikuti aturan di rumah. Edo anak yang tertib di rumah. Nah, apakah anak-anak juga tertib di rumah? Pasti ya sayang ya. Biasanya karena sekarang kita masih belajarnya PJJ, biasanya ya, kalau ini kan nanti kalau anak-anak sudah masuk pulang sekolah taruh sepatunya ditaruh di rak sepatu, tasnya ditaruh di meja, taruh yang rapi. Kalau sekarang anak-anak karena PJJ setelah belajar bukunya ditaruh yang rapi, disimpan lagi, dibereskan lagi. Kalau membuat prakarya juga harus dirapikan lagi.
Itu namanya aturan di rumah. Umpamanya aturan di rumah tidak boleh tidur malam-malam. Umpamanya anak-anak kalau di rumah anak-anak nih peraturannya jam 4 ngaji. Nah, itu peraturan di rumah anak-anak ya. Jadi setiap rumah, setiap anak-anak pasti ada aturannya yang ada di rumah ya. Semua pasti umpamanya jam 4 waktunya ngaji, anak-anak suruh ngaji sama mamahnya. Jam 7 umpamanya anak peraturan yang harus belajar, anak-anak pasti belajar ya. Pokoknya peraturannya jam 6 makan bersama di meja. Nah, itu namanya aturan di rumah anak-anak ya. Nah, sekarang anak coba perhatikan. Apakah ini Edo ya? Perhatikan gambar 1, 2, 3, 4. Kita perhatikan gambarnya. Ini nanti anak-anak coba lihat mana sih yang anak tertib dan tidak. Nah, nanti kalau yang tertib kita ikutin ya sayangnya. Jangan yang nggak bagus kita ikutin. Perhatikan. Ini Edo bangun tidur merapikan tempat tidurnya. Berarti ini Edo termasuk anak yang tertib di rumah. Anak-anak juga begitu. Bangun tidur rapikan tempat tidurnya. Itu menjadi anak yang tertib, membantu bunda di rumah ya. Meskipun hanya merapikan tempat tidur itu sudah membantu bunda di rumah ya sayangnya. Nah, ini perhatikan coba. Gambar ini nonton TV sambil tiduran. Ini bukunya berantakan. Nah, ini termasuk anak yang tidak rapi. Jangan diikutin ya sayang ya. Nggak boleh seperti ini ya. Oke, kita lihat. Nih, buang sampah. Ini ada tempat sampah. Tapi buang sampahnya di got. Nah, diselokan. Nah, bagus nggak ini? Tidak ya, saya nggak boleh diikutin ya ini ya, gambar ini ya. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Sudah ada tempat sampah, jadi sampah dibuang di tempat sampah. Supaya apa? Supaya tidak jadi sarang nyamuk. Nanti kalau sampahnya nih, semua anak buang sampahnya di selokan, selokannya jadi mampet. Jadi banjir ya. Nah, apalagi sebentar lagi mau musim hujan. Kalau buang sampahnya sembarangan jadi banjir ya sayang ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang keempat. Nah, ini si Edo menyapu tapi sampahnya mau pakai serokan ya, nih disapu, didapatkan nanti mau dibuang tempat sampah. Berarti ini anak yang tertib. Nah, anak-anak di sekolah, di rumah, di mana saja pasti ada aturannya. Jadi kita harus mengikuti peraturan di mana kita berada. Kalau anak-anak berada di sekolah, ikutin peraturan di sekolah. Lagi anak-anak di rumah, ikutin peraturan di rumah ya. Kalau nanti sudah tidak ada corona, anak-anak di luar main di rumah teman, ikutin peraturan yang ada di rumah teman ya. Umpamanya anak-anak bermain di lapangan, pasti bermain itu juga ada aturannya. Jadi semua ada aturannya ya sayang ya. Kita harus ikuti peraturan yang ada supaya kita juga tenang. Nah, ini anak-anak ya. Coba kalau kemarin kita sudah berlatih puluhan dan satuan. Masih bisa ya, masih ingat ya anak-anak ya. Kemarin 10-an, coba perhatian nih, 10-an, 7 satuan. Ditulis jadi 17 ya. Kemudian nih perhatikan yang kedua 10-an, 3 satuan ya. Ini ditulis jadi berapa coba siapa yang bisa? Jadi 13. Nah, kemudian 10-an dan 8 satuan kalau ditulis jadi berapa ya? Siapa yang bisa ya? Faisa bisa sayang? Faisa berapa ini ya? 10-an 8 satuan. Jadi iya pinter 18. Oke, pinter, hebat-hebat semua. Sekarang nih coba 10-an ditambah 0 satuan. Angka berapa ya yang harus kita tulis ini ya? Coba pinter pausan. Iya pinter 10, 1, 0. Jadi dibaca 10. Sekarang 10-an
ditambah 6 satuan. Coba Hani pinter berapa sini ya Hani ya? Iya pinter, 16. Coba yang terakhir, 1/10 ditambah 5 satuan. Kianu coba ayo Kianu perhatikan. 1/10 ditambah 5 satuan, jadi berapa Kianu? Ya, 15. Pinter, anak-anak hebat, pinter semua. Anak-anak nanti kalau anak-anak belum paham, minta bantuan ayah, bunda, atau kakak di rumah ya. Jangan lupa harus ada kata tolong. Oke ya anak-anak ya. Selanjutnya, nah ini nanti menjadi tugas anak-anak. Kalau di buku anak-anak itu ada di halaman 72. Kalau tadi Bu Guru 1/10 ditambah 4 satuan, anak-anak menulis 14. Sekarang dibalik 19. Puluhannya berapa? Anak-anak nanti tulis di sini. Ya. Ini hanya menulis ini saja ya. Coba anak-anak jangan ditulis di buku tema. Coba anak-anak, ini tugas yang ini dikerjakan di buku tulis ya sayang ya. Coba anak-anak nanti nulis sendiri. Yang belum tahu, yang belum lancar membaca, nggak apa-apa. Kita harus nulis satu-satu pelan-pelan ya. Nggak ada yang ngambek sayang ya. Nah ini tugasnya ini, jangan lupa anak-anak nanti kalau sudah selesai dikirim ke Bu Guru. Oke sayang ya, bisa ya. Oke. Nah, anak-anak untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita selalu sehat terus, selamat berlibur. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Senin. Selalu sehat ya anak-anak, hari Senin nanti kita PTM. Oke anak-anak, Assalamualaikum, dadah.